Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Husaini Hilmi, salah satu dari banyaknya mahasiswa UINSA di semester 2. Jika membahas tentang Imam Malik, siapa yang tak mengenal Imam Malik? Salah satu dari 4 imam mujtahid mutlak yang mana fatwa-fatwa dan kaidah istinbat hukumnya dipakai oleh banyak ulama dalam menentukan sebuah hukum atas suatu perkara. Bernama asli Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amir bin Amr bin Al-Harith bin Ghaiman bin Huthal bin Amr bin Al-Harith bin Auf bin Malik bin Zaid bin Shaddad bin Sur'ah yang lahir di Madinah pada tahun 93 Hijriah atau tahun 712 Masehi. Beliau juga merupakan imam yang masyhur di bidang ilmu hadis dan ilmu fiqih. Beberapa kitab yang dikarang oleh beliau dijadikan sebagai hujjah oleh banyak ulama setelahnya, yang mana ini juga menunjukkan bahwa Imam Malik memiliki banyak guru yang ahli dari dalam beberapa cabang ilmu, dan beliau berasal dari keluarga yang berpendidikan Islam. Beliau pernah bercerita, pada suatu kesempatan ayahku melontarkan sebuah pertanyaan. Jawaban saudaraku benar dan jawabanku salah. Kemudian ayah menegurku dengan berkata, "Engkau wahai Malik terlalu sibuk dengan merpati-merpatimu sehingga perhatianmu kepada ilmu terkurangi." Semenjak saat itu aku lebih giat lagi dan fokus dalam belajar. Riwayat ini menunjukkan bahwa Madrasatul Ula yang dimiliki oleh Imam Malik sangat berkualitas. Dan dalam menentukan suatu perkara yang tidak diatur dalam Al-Quran dan As-Sunnah, Imam Malik memiliki suatu metode yang bernama maslahah mursalah, dengan pengertian yaitu kemaslahatan yang tidak disyariatkan oleh syari hukum untuk ditetapkan dan tidak ditunjukkan oleh dalil syar'i untuk mengiktibarkannya ataupun membatalkannya, yang mana dalam penerapannya mempunyai dasar-dasar seperti mewujudkan sesuatu kebaikan, menghindarkan keburukan, menutup jalan, dan perubahan masa. Menurut Abdul Karim bin Ali bin Muhammad An-Namlah dalam kitabnya Al-Jami' lil Masail Usul wal Fiqh wal Tadbiqutuha ala Madhhab Rajih, maslahah mursalah dapat menjadi hujjah dengan beberapa syarat, yakni hendaklah maslahah mursalah itu merupakan maslahah yang sifatnya dharuri atau seperti kebutuhan primer, dan juga qot'i. Maslahah juga relevan dengan tujuan hukum Islam atau maqasid syariah secara global dan tidak menjadi maslahah yang asing atau aneh, serta merupakan kemaslahatan yang bersifat umum karena untuk kemanfaatan yang bersifat umum bagi keseluruhan kaum muslimin. Menurut para ulama, maslahah mempunyai jenis-jenis yang jika ditinjau dari tingkat kebutuhannya terdapat 3 tingkatan maslahah, yakni maslahah daruri yang bersifat primer, yang mana tatkala kemaslahatan ini hilang maka kehidupan di dunia menjadi rusak dan kerusakan meluas, kenikmatan abadi menjadi lenyap, serta hukuman di akhirat pun ditimpakan. Yang kedua yakni maslahah hajiyat, yang merupakan sebuah maslahah yang dibutuhkan manusia untuk kemudahan bagi mereka, serta untuk menolak segala kesulitan dari mereka. Apabila hajiyah ini hilang, maka kehidupan manusia tidak berbahaya sebagaimana halnya pada daruriyat, tetapi kesulitan dan kesempitan akan menimpa manusia. Dan yang ketiga yakni maslahah tahsiniyah, yang lebih sederhananya bersifat tersier, yang berfungsi sebagai hiasan yang diperlukan manusia dalam rangka untuk memperelok dan mempercantik kehidupannya. Dan perlu juga diketahui jika maslahah tahsiniyah ini tidak terlaksana atau ditinggalkan, tidak dapat menimbulkan suatu ancaman atas eksistensi daruri dan tidak menimbulkan suatu kesulitan. Selanjutnya, jika ditinjau dari segi keterkaitannya dengan dalil nas, maka maslahah dapat dibagi menjadi 3, yakni maslahah mudabbarah yang mempunyai landasan dalil nas dalam Al-Quran dan hadis dalam penerapannya. Yang kedua yakni maslahah mulghah yang sangat bertentangan dengan makna dari suatu dalil nas, dan yang terakhir adalah maslahah mursalah yang tidak ada perintah maupun larangan dalam melakukannya.
Sekian dari saya, mohon maaf jika terdapat suatu kesalahan atau apapun yang kurang berkenan di hati saudara. Dan jika apa yang saya jelaskan benar, maka itu semata-mata berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Dan jika itu salah, maka benar-benar berasal dari pengetahuan saya yang sangat terbatas. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.